Samsik ungkap rasa kekecewaannya terhadap PSSI. Yap, bener banget guys. Baru-baru ini pelatih Kim Samsik yang dipercaya untuk menukangi ASEAN All-Star yang akan menghadapi Manchester United pada tanggal 28 Mei nanti 2025 ungkapkan rasa kekecewaannya yang sangat mendalam. Menurutnya PSSI kurang memberikan support terhadap acara ini atau laga big match yang akan digelar pada 28 Mei nanti. Prioritas Federasi Sepak Bola Malaysia FAM kembali menjadi sorotan tajam setelah secara implisit tidak mengakui keterlibatan timnas Indonesia dalam pembentukan tim ASEAN All-Star yang akan menghadapi Manchester United pada Mei 2025 mendatang. Masa bodoh ya sama federasi Malaysia itu nggak diakui, ya udahlah. Iri bilang bos, negara tetangga nih selalu aja cari perkara ya guys ya. Skuad sementara ASEAN All-Star melawan klub papan tengah Liga Inggris Manchester United sudah keluar. Fans timnas yang sebelumnya mengharapkan nama-nama seperti Marcelino, Rizky Ridho maupun Jay Itzes untuk turut bergabung dalam skuad ini mungkin akan sedikit kecewa karena nama yang masuk adalah Asnawi dan juga Muhammad Feras. AFF salah sasaran, niat ganggu timnas Indonesia. Tapi Malaysia dan Vietnam yang ribut, Thailand dan Indo bukan negara bodoh. Sepak bola Asia Tenggara kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan karena permainan indah atau prestasi luar biasa dari negara-negara ASEAN, melainkan karena kontroversi yang melibatkan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF, dan dugaan bias serta keputusan yang dianggap merugikan timnas Indonesia. Tapi lucunya, yang paling ribut justru bukan Indonesia. Malaysia dan Vietnam malah yang paling keras bersuara, sementara Thailand dan Indonesia memilih untuk bersikap cerdas dan tidak gegabah. Pertanyaannya, apakah AFF sedang salah sasaran? Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan progres signifikan di dunia sepak bola. Dari pembinaan usia muda yang semakin rapi, kehadiran pelatih kelas dunia seperti Shin Tae-yong, hingga naturalisasi pemain yang dilakukan dengan penuh perhitungan. Semua ini membuahkan hasil, performa timnas Indonesia meningkat tajam. Tak heran jika banyak yang menganggap Indonesia mulai menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara, bahkan mulai mengincar dominasi di Asia. Namun, di tengah peningkatan itu, muncul sejumlah keputusan dan regulasi AFF yang anehnya terkesan ingin mengganggu momentum positif Indonesia. Salah satu yang disorot adalah sistem turnamen yang tidak adil, penunjukan wasit yang meragukan, hingga jadwal pertandingan yang tidak menguntungkan Indonesia. Banyak pengamat menilai bahwa langkah-langkah ini seperti dirancang untuk membatasi potensi Indonesia. Tapi AFF lupa satu hal, Indonesia hari ini bukan Indonesia yang dulu. Ironisnya, yang paling keras bersuara justru bukan Indonesia. Malaysia dan Vietnam malah menjadi dua negara yang paling sering mengeluh. Vietnam, yang sempat berada di puncak performa saat dilatih Park Hang-seo, kini mulai merasa tersiingi oleh Indonesia. Apalagi dengan kedatangan pemain-pemain naturalisasi, Vietnam merasa posisi mereka di Asia Tenggara mulai terancam. Maka muncul narasi-narasi menyudutkan Indonesia di media sosial dan media resmi mereka. Sementara itu, Malaysia juga ikut-ikutan ribut. Padahal, jika melihat peringkat FIFA dan performa di berbagai turnamen internasional, Malaysia masih di bawah Indonesia. Namun, alih-alih fokus memperbaiki internal, mereka justru lebih sering menyuarakan protes terhadap kebijakan AFF yang seolah-olah berpihak ke Indonesia, padahal faktanya tidak demikian. Sikap Malaysia dan Vietnam ini justru memperlihatkan kegelisahan mereka. Mereka mulai panik dengan perkembangan pesat Indonesia. Mereka tahu, jika Indonesia terus seperti ini, maka posisi mereka akan benar-benar tergusur. Maka, mereka mencoba menciptakan tekanan agar AFF membuat kebijakan yang bisa menghambat laju Garuda. Berbeda dengan Malaysia dan Vietnam, Thailand dan Indonesia memilih untuk tidak ribut di permukaan. Bukan berarti mereka diam karena takut atau tidak peduli. Justru sebaliknya, Thailand tahu bahwa berbicara di dalam lapangan jauh lebih efektif daripada sibuk berdebat di luar.
Mereka adalah negara dengan prestasi sepak bola tertinggi di ASEAN dan tahu bagaimana menjaga martabatnya sebagai Raja Asia Tenggara. Indonesia pun tidak tinggal diam, tetapi menanggapi semua isu dengan strategi. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tahu bahwa meladeni drama justru akan membuat fokus tim terganggu. Oleh karena itu, mereka memilih jalan profesional, bangun tim kuat, siapkan infrastruktur, dan mainkan strategi diplomasi olahraga dengan elegan. Ini yang membuat Thailand dan Indonesia terlihat jauh lebih dewasa dalam merespons dinamika di AFF. Mereka tahu kapan harus bicara, dan kapan harus diam. Mereka bukan negara bodoh yang terpancing oleh provokasi. Mereka tahu bahwa untuk jadi kuat, tidak cukup hanya berteriak, harus dibarengi dengan kerja nyata. AFF sebagai organisasi yang seharusnya netral dan memajukan sepak bola ASEAN justru dinilai seringkali menjadi sumber perpecahan. Ketika regulasi tidak transparan, ketika keputusan-keputusan teknis terasa berat sebelah, maka kredibilitas AFF pun dipertanyakan. AFF harus ingat, mereka ada bukan untuk satu atau dua negara saja, tapi untuk seluruh Asia Tenggara. Jika AFF terus membuat kebijakan yang tidak adil, maka bukan tidak mungkin Indonesia dan Thailand akan memilih jalur lain, entah itu mendorong reformasi besar di AFF, atau bahkan keluar dan fokus ke turnamen-turnamen yang lebih kompetitif seperti AFC. Sebab apa gunanya ikut organisasi yang justru menghambat kemajuan? Perlu digarisbawahi bahwa menjadi juara tidak hanya soal skill di lapangan, tapi juga mentalitas. Mentalitas juara adalah tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tahu kapan harus bersuara dan kapan harus bekerja dalam diam. Dalam hal ini, Indonesia dan Thailand menunjukkan bahwa mereka telah naik kelas. Tidak mudah terpancing, tidak mudah goyah oleh tekanan. Malaysia dan Vietnam sebaiknya mulai bercermin. Jika ingin menjadi negara besar di sepak bola, jangan habiskan energi untuk mencari kambing hitam. Fokus saja membangun tim yang solid, pembinaan usia muda, dan tata kelola organisasi yang profesional. Ribut di luar lapangan tidak akan menambah jumlah gol, tidak akan membuat ranking FIFA naik, apalagi membangun stadion baru. Sepak bola Asia Tenggara punya potensi besar untuk berkembang jika semua negara bisa saling bersaing secara sehat dan profesional. Namun jika AFF terus menunjukkan wajah yang tidak adil, maka masa depan sepak bola ASEAN akan suram. Indonesia dan Thailand sudah menunjukkan bahwa mereka bukan negara bodoh. Mereka tidak akan terjebak dalam drama murahan yang dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak siap bersaing secara sehat. Mereka akan terus melangkah, dengan kepala tegak dan kerja keras yang nyata.